Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rizky, salah satu anggota kelompok dari kelompok 3 kelas biologi A semester 4. Kali ini saya menjadi pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian siklus hidrologi dan beberapa proses dari siklus hidrologi tersebut. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian dari siklus hidrologi itu sendiri. Siklus hidrologi adalah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari dalam bumi, kemudian menuju ke atmosfer dan terjadi secara terus-menerus. Karena sistemnya yang memutar dan berkelanjutan inilah yang menyebabkan air yang ada pada bumi itu seakan-akan tidak pernah habis. Siklus hidrologi pula sangat penting bagi organisme yang ada di bumi karena salah satu penopang kehidupan bagi banyak organisme yang ada di bumi. Selanjutnya, tahapan-tahapan dari siklus hidrologi. Yang pertama ada transpirasi. Transpirasi adalah hilangnya uap air atau proses penguapan dari tumbuhan, di mana tumbuhan menguapkan air dan CO2 pada siang hari yang panas. Proses transpirasi terjadi melalui pori-pori daun dan salah satu yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi proses transpirasi itu sendiri diantaranya adalah bentuk fisik daun, sinar matahari, kecepatan angin, kelembapan tanah, dan suhu lingkungan. Selanjutnya, intersepsi. Intersepsi adalah tertahannya air pada tumbuhan yang kemudian menguap kembali menuju atmosfer. Nah, prosesnya adalah ketika air hujan jatuh, itu ada yang tidak langsung menuju ke permukaan tanah, tapi tertahan oleh tumbuh-tumbuhan, oleh kanopi, batang, dan cabang tumbuhan, sehingga terdapat air-air yang tidak pernah menuju ke tanah. Nah, ketika air tertahan pada tumbuhan dan tumbuhan itu terkena sinar matahari, maka air itu akan menguap kembali menuju atmosfer. Nah, air tersebutlah yang disebut dengan air intersepsi. Selanjutnya yaitu runoff. Runoff adalah kebalikan dari intersepsi, di mana runoff adalah proses atau jalur terjadinya air melalui permukaan tanah menuju ke sungai dan anak sungai. Selanjutnya yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh permukaan air yang ada di bumi. Contohnya adalah sungai, danau, dan laut. Proses evaporasi ini sangat dipengaruhi oleh faktor iklim seperti suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin, dan radiasi matahari. Selanjutnya yaitu evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah proses penguapan dari air yang dihasilkan dari proses evaporasi dan transpirasi. Nah, dua proses ini merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi. Mengapa? Karena dua proses ini dapat atau mampu mengurangi simpanan air pada tanah, tubuh air, dan tumbuhan. Oke, mungkin penjelasan atau pemaparan materi dari saya cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nurlailia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailia dari kelas biologi A semester 4. Izin melanjutkan pemaparan materi sebelumnya. Baik, setelah terjadinya proses evapotranspirasi, maka selanjutnya akan terjadi suatu proses yang disebut dengan sublimasi. Sublimasi yaitu proses perubahan es yang ada di kutub menjadi uap air. Nah, proses ini tanpa melalui proses pencairan terlebih dahulu. Setelah itu, akan terjadi suatu proses yang disebut dengan infiltrasi, yaitu suatu proses peresapan air ke dalam tanah. Tahapannya yaitu ketika air hujan menyentuh permukaan air tanah, maka air tersebut akan diserap oleh tanah melalui pori-pori. Pada proses ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan juga gaya kapiler. Setelah itu akan terjadi proses perkolasi. Dalam tahap ini, air yang telah diserap oleh pori-pori tanah akan bergerak secara vertikal
maupun horizontal pada permukaan tanah. Setelah itu akan terjadi proses kondensasi. Proses kondensasi yaitu perubahan zat dari gas menjadi cair. Kondensasi ini biasa disebut dengan pengembunan. Dalam proses ini, molekul-molekul air yang berbentuk uap membesar dan menyatu membentuk butir-butir air, kemudian akan terbentuk sebuah awan. Setelah itu akan terjadi suatu proses yang disebut dengan adveksi. Adveksi merupakan transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas dan uap air oleh gerakan udara mendatar dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pada proses ini, awan akan berpindah dari satu titik ke titik yang lain karena didorong oleh angin atau perbedaan tekanan udara. Selanjutnya akan terjadi proses presipitasi. Proses presipitasi adalah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik-titik air atau salju. Proses ini terjadi ketika awan sudah tidak mampu lagi menampung massa air yang dikandungnya, maka akan terjadilah suatu peristiwa yang disebut dengan hujan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfita Sari, saya dari kelas Biologi A semester 4. Di sini saya akan melanjutkan mengenai siklus hidrologi, yaitu mengenai jenis-jenis siklus hidrologi. Nah, jenis-jenis siklus hidrologi itu ada 3, yaitu siklus kecil, siklus sedang, dan siklus besar atau siklus panjang. Bagaimana penjelasannya? Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Nah, yang pertama yaitu kita bahas yang pertama yaitu siklus kecil. Nah, siklus kecil ini merupakan siklus yang paling sederhana karena hanya melibatkan beberapa tahapan saja. Karena hujan di siklus pendek ini hanya terjadi di atas permukaan laut, maka tidak ada tahapan pengairan menuju ke laut. Air hujan yang turun ke permukaan laut tersebut akan bercampur kembali dan mengalami siklus air kembali. Adapun beberapa tahapan dalam siklus kecil antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sinar matahari akan mengenai sumber-sumber air, yaitu seperti air laut, samudra, dan lain sebagainya. Nah, akan membuat sumber air tersebut menguap, dan karena penguapan tersebut maka terjadi kondensasi, kemudian membentuk awan yang mengandung uap air. Nah, awan yang mengandung uap air tersebut akan mengalami kejenuhan dan turunlah hujan. Kita akan membahas mengenai siklus yang kedua, yaitu siklus sedang. Nah, dalam siklus sedang ini tentunya memiliki proses yang sedikit lebih kompleks dan lebih panjang daripada siklus yang pendek. Adapun beberapa tahapan siklus sedang sebagai berikut. Yang pertama, matahari akan menyinari sumber air yang ada di bumi, yaitu air laut, samudra, dan lain sebagainya. Sehingga sumber air tersebut akan mengalami penguapan dan kemudian terjadi evaporasi. Nah, uap air yang terbentuk dari hasil pemanasan bergerak karena tertiup oleh angin menuju ke daratan, dan terbentuklah awan akibat dari pemanasan tersebut dan hujan turun di atas permukaan daratan. Nah, air hujan yang turun di atas permukaan daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut untuk kembali melakukan siklus hidrologi. Siklus yang ketiga yaitu siklus hidrologi yang panjang atau besar. Nah, ini memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada kedua siklus yang sudah saya jelaskan tadi. Beberapa tahapan siklus besar atau siklus panjang antara lain sebagai berikut. Matahari akan menyinari permukaan bumi termasuk dengan sumber air yang ada di bumi, contohnya air laut dan samudra, sehingga sumber air tersebut akan mengalami penguapan dan kemudian terjadinya evaporasi. Nah, terjadinya evaporasi tersebut kemudian
uap air akan mengalami sublimasi. Nah, uap air yang telah terbentuk dan mengalami sublimasi akan menyebabkan terbentuknya kristal-kristal es. Awan yang terbentuk kemudian bergerak ke daratan karena tiupan angin dan terjadinya hujan di atas permukaan bumi. Air yang turun di daratan akan mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke air laut dan kembali lagi mengalami siklus hidrologi. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.